Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait listrik dan magnet. Di sini masih terkait listrik statis ya. Kalau kemarin pada video sebelumnya saya sudah membahas terkait masalah medan listrik khususnya untuk muatan diskrit atau muatan titik ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit terkait medan listrik oleh muatan kontinu. Nah, sebetulnya konsepnya hampir sama dengan tinjauan medan listrik pada muatan diskrit ya. Nah, muatan kontinu itu bisa berupa garis atau line ya, bisa berupa surface permukaan, luasan, atau berupa volume ya. Nah, untuk garis biasanya kita simbol L, surface A, kemudian volume itu V, yang mana di sini rapat muatannya kita sepakati di sini untuk garis itu kita beri simbol lambda, kemudian untuk permukaan atau luasan berupa sigma, dan untuk volume berupa ini rho ya, ini rapat muatannya. Nah, kalau ada suatu muatan berupa garis atau luasan atau volume yang mana rapat muatannya berupa lambda, sigma, dan rho, maka muatan atau besar muatan dari muatan garis atau muatan perluasan tadi adalah untuk yang berupa garis, Q-nya tidak lain adalah rapat muatannya dikali panjang. Kemudian kalau untuk berupa permukaan maka muatannya sama dengan rapat muatannya sigma dikali luasannya, dan untuk volume juga sama, rapat muatannya dikali volumenya. Sehingga kalau kita meninjau elemen dari panjang muatan tersebut, misalnya kita hanya ada panjang L gitu ya, misalnya ini muatannya L, kemudian kita meninjau elemennya berupa delta L ini ya, maka elemen muatannya adalah lambda kali delta L ya. Pun sama untuk yang luasan juga delta Q-nya adalah sigma dikali delta A. Kemudian untuk yang volume delta Q sama dengan rapat muatan dikali delta V. Sehingga kita arahkan nanti ke integral ya. Kalau misalnya kita menjumlahkan keseluruhan elemen-elemen yang kita tinjau, kan sama aja, Q itu adalah jumlah dari delta Q, delta Q, delta Q, delta Q, atau nanti kita integrasikan ya. Kembali ke pembelajaran kita sebelumnya bahwa rumusan untuk medan listrik itu adalah E sama dengan K ya, tetapan ya. K di sini ini ya harus diingat ya, 1/4pi epsilon 0 ya, tapi biar sederhana saya tulis K saja di sini ya. Kita sepakatin K itu adalah 1/4pi epsilon 0, yaitu persamaan medan listriknya adalah ini ya. Ini persamaan medan listriknya ya, sama. Jadi untuk titik dan ini juga sama, rumus dasarnya E sama dengan K dibagi R kuadrat dikali vektor satuan R. Nah, kemudian kalau misalnya kita meninjau delta E-nya ya, kalau dari persamaan ini adalah delta E-nya tidak lain adalah sama dengan K dikali delta Q, karena kita tinjau delta Q-nya ya, delta Q per R kuadrat dikali R topinya, vektor satuan R-nya. Nah, sehingga kalau kita menjumlahkan delta L, delta E keseluruhannya, maka DE sama dengan K dikali DQ per R kuadrat dikali R satuan vektor satuannya ya. Sehingga ya, kalau kita integrasikan kedua ruas ini ya, yang ini kita integrasikan, ini juga kita integralkan, maka tidak lain E itu sama dengan K integral DQ per R kuadrat dikali R. Nah, sekarang DQ-nya kita ganti ya. DQ-nya itu apa? Tergantung berupa garis K ya, berupa permukaan atau volume ya. Nah, kita dapatkan sehingga
E sama dengan K integral lambda dibagi R kuadrat R topi vektor satuan R dikali dr. Ini untuk garis ya, muatan garis. Kalau permukaan dq-nya diganti tadi apa? Sigma dA. Kalau volume rho dV. Jadi konsepnya ini ya, rumus umumnya E sama dengan K integral dq per R kuadrat dikali R ya. Jadi ketiga rumus ini mewakili untuk apa? Menentukan persamaan medan listrik untuk muatan kontinu ya, bisa berupa garis, permukaan dan volume. Oke ya. Nah, untuk biar kita lebih paham, saya berikan contoh ya di sini muatan garis ya. Jadi ada katakanlah ada muatan garis ya, panjangnya 2L ya, kita buat dari min L sampai L di sini ya. Kemudian kita sepakati rapat muatannya lambda gitu ya. Ingat ya, di sini kita berbicara rapat muatannya itu bersifat homogen. Artinya sepanjang garis itu jika kita potong elemen-elemen muatan itu panjangnya sama, maka jumlah muatannya harusnya sama karena rapat muatannya homogen ya, lambda gitu. Oke, jadi ini ada muatan garis panjangnya 2L, kemudian rapat muatannya lambda. Yang ditanyakan adalah berapakah atau tentukanlah medan listrik di titik P, yaitu berada di tengah-tengah ini ya, di atas muatan garis tersebut, pas di tengah-tengahnya. Oke. Kurang lebihnya seperti ini kita lukiskan gambarnya. Ini ada muatan garisnya yang garis hitam ini muatan garisnya. Kemudian biar membantu kita gunakan sumbu ya, sumbu koordinat ya. Di sini saya beri nama X dan Y. Tidak harus X dan Y, bisa juga misalnya X dan Z, terserah ya. Masalah peletakan itu tidak ada batasan. Jadi maksudnya yang penting kita deklarasi dari awal, misalnya disepakati dari awal saya menamakan sumbu yang ini yang sejajar dengan muatan garis itu ada X, yang vertikal ini Y. Ada yang mau pakai Z ya silakan gitu ya, boleh. Nah, ditanya berapakah, tentukanlah medan listrik di titik P. Nah, oke, di sini kita biar mempermudah kita menyelesaikan persoalan ini, kita definisikan dulu besar-besaran yang muncul ya. Di sini kita meninjau elemen ininya, garisnya ini, katakanlah ini dx, kemudian jarak dari titik origin ke elemen ini x ya, kan sembarang x ya gitu ya. Kemudian ini vektor posisinya, jadi vektor posisi relatif P terhadap elemen ini yang kita tinjau. Kemudian ini katakanlah jarak antara ini ke tegak lurusnya ini adalah Y, katakanlah ya, Y. Kemudian ini adalah ini DE-nya ya, elemen medan listriknya, elemen medan listriknya. Oke ya. Nah, sekarang kan kita akan berarti kan sama aja mencari delta A yang banyak dijumlahkan di titik P ini kan. Sebenarnya kan tidak hanya dari elemen ini kan, DE-nya, E-nya kan ada dari sini. Nah, itu kita kumpulkan, tapi kita tinjau cukup satu DE gitu kan, sembarang elemen. Nanti dengan teknik integrasi kita dapatkan E keseluruhannya di titik P. Oke ya. Nah, kita langsung aja, berarti dari gambar ini terlihat bahwa vektor posisi R-nya tidak lain adalah YJ. Saya sepakati yang ke arah sumbu yaitu saya vektor satunya J, ke arah sumbu X vektor satunya I, biar lebih familiar ya. Boleh juga misalnya Y topi min X topi, boleh gitu ya. Oke, kemudian DL-nya itu adalah elemen garis yang kita tinjau adalah DX itu sendiri ya. Oke. Nah, sehingga panjangnya vektor posisinya adalah ini ya, akar Y kuadrat plus X kuadrat yang ini. Ini hal yang biasa. Kemudian vektor satuannya juga adalah vektor R dibagi R. Kita dapatkan ini vektor satuannya ya. Ini vektor satuan ya. Vektor satuan. Oke. Nah,
Dengan menggunakan persamaan medan listrik untuk garis tadi, ya kita tulis E sama dengan K integral lambda per R kuadrat dikali R topi dl. Nah, kita sudah punya tadi ininya ya, piranti-piranti yang kita butuhkan. Ada R topi, R-nya juga sudah ada ya, dl-nya juga sudah ada. Kita masukkan ke integral ini ya, jadi E sama dengan K dikali integral min L sampai L, batasnya tadi ya, kemudian lambda dibagi R kuadratnya kan adalah X kuadrat plus Y kuadrat, karena R-nya adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat, maka R kuadratnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat ini ya tadi ya. Ini R-nya, berarti R kuadratnya akarnya hilang ya. Oke, kemudian ini adalah vektor satuannya. Jadi ini vektor satuannya, ini ya. Ini adalah vektor satuan ya. Oke. Ya. Tinggal disubstitusikan aja tadi yang sudah kita dapatkan di atas tadi ya, sehingga E-nya sama dengan K, ini lambda yang tetapan integral min L sampai L dari YJ min XI per X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 3/2 dx ya. Oke ya. Nah, kemudian ya kita pisahkan integral ini ya. Jadi kalau E-nya sama dengan K lambda dikali yang ini di Y dan X-nya kita pisahkan menjadi dua bentuknya ya. Bentuk ini dan bentuk ini ya. Jadi integral min L sampai L YJ per X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 3/2 dx dikurang integral min L sampai L XI ya dibagi X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 3/2 dx gitu ya. Nah, dengan menggunakan teknik pengintegralan ya, coba bisa kalian lihat di tabel integral ya. Jadi ada bentuk-bentuk kalau yang seperti ini sebenarnya kan tidak susah juga ya, bisa dicari sendiri. Tapi misalnya karena pekerjaan kita sekarang kan bukan fokus ke integralnya, jadi silakan dilihat ke tabel integral ya, untuk integral bentuk integral seperti ini hasilnya seperti apa ya. Oke, kita dapatkan bahwa untuk bentuk seperti ini hasilnya adalah ya X dibagi Y kuadrat ya akar X kuadrat plus Y kuadrat, sementara yang ini hasilnya ini ya minus 1 per akar X kuadrat plus Y kuadrat. Bisa dilihat lagi tabel integralnya ya, kalau misalnya saya keliru tolong diingatkan juga ya. Oke, nah ini yang ke arah J nya, ini ke arah I nya ya, berarti kan. Oke, sekarang masukkan batas-batasnya ke ini ya. Ya, berarti kan ini kan menggantikan X saja, yang Y nya dianggap ini ya tetap ya di sini ya. Ya, menggantikan X, jadi L dan min L nya menggantikan X, sehingga dapatkan L bagi ini ditambah L bagi ini ya. Oke, ditambah yang ini batasnya min L sampai L juga, hasilnya ini ya. Oke, sehingga kita lihat bentuk yang I nya ini kan sama sebetulnya ya, 0 hasilnya ya, meniadakan ya. Yang ini juga sama bentuknya, tapi dia tandanya sama-sama positif, berarti semakin menguatkan dua kalinya. Berarti kan 2 kali berarti 2L ya, 2K lambda L ya atasnya dibagi penyebutnya ini Y akar L kuadrat plus Y kuadrat Y topi. Y-nya kok tinggal ini, kan ini kan ada Y dibagi Y kuadrat, ini kan tinggal Y ya. Oke ya, jadi inilah persamaan medan listrik di titik P ya, di titik P tadi ya, dari untuk apa, untuk muatan garis yang kita tinjau tadi ya. Jadi sebetulnya yang untuk suku ke I ini bisa kita, kalau kita logika dari gambar ini kan terlihat sebetulnya kan di titik P ini kan akan, misalnya dari sini juga ada ya, ada elemen, bisa kan kita meninjau elemen muatan di sini sehingga ada medan listrik juga di sini ya, karena arahnya kita ambil arahnya sama misalnya kan, berarti kan setiap titik itu kan ada pasangan-pasangan ini ya medannya, delta E delta E nya. Nah, ke arah sumbu X nya kan ya, ke arah sumbu X nya kan saling berlawanan, meniadakan ya, bisa mengcancel, hanya ke yang arah Y-nya menguatkan. Jadi memang kalau dari logika dari gambar terlihat bahwa memang arahnya hanya ke arah sumbu J ya, J topi vektor satuan J ya. Sementara ke arah X-nya saling meniadakan gitu. Sebetulnya kalau kita mau
jeli lagi melihat persoalan seperti ini ya. Jadi demikian tadi ya pemaparan saya terkait untuk muatan medan listrik oleh muatan kontinu ya, masih berupa garis. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut terkait masih medan listrik oleh muatan kontinu untuk kasus-kasus yang lain ya, bisa berupa garis yang berupa lingkaran terus ataupun luasan berupa lingkaran. Oke ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal yang kurang mohon dikoreksi ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.